STAI majukan peradaban, pendidikan anak seni dan jiwa insan, penelitian dan kerja ilmiah, mengabdi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syaiful dari Prodi PAI STAI YPBWI Surabaya. Di sini saya akan tentang hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dijelaskan bahwasanya anak itu merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu merupakan titipan yang semestinya oleh orang tuanya diberikan hak-hak yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci, dan orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Nah, kita sebagai orang tua itu mempunyai kewajiban memberikan didikan yang terbaik untuk anak agar kedepannya sang anak tidak menjadi manusia yang rusak ataupun tidak berakhlakul karimah. Karena di sini akhlak dan etika itu beda, adab dan akhlak itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya? Disebutkan dalam hadis ayyuhassirusmu, yaitu memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Kalau perlu, kita ambillah nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Contohnya seperti halnya dengan nama Muhammad. Nah, di sini kenapa kok nama Muhammad itu sangat banyak yang diminati oleh orang, atau utamanya orang Islam, sangat diminati oleh orang Islam? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Ishaq dan juga Al-Imam Baihaqi, bahwasanya suatu ketika di mana waktu ketika sang ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah, mengandung di dalamnya terdapat janin Rasulullah SAW, di mana pada suatu malam ketika itu Siti Aminah didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia mengatakan, wahai Siti Aminah, kelak ketika anakmu lahir, maka berilah dia nama Muhammad, karena sesungguhnya anakmu di dalam kitab Taurat dan Injil itu terkenal dengan sebutan Ahmad, dan di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkenal dengan sebutan Ahyad, dan di dalam Al-Quran terkenal dengan nama Muhammad. Setelah itu Siti Aminah menceritakan kejadian tersebut kepada kakek sang baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas seketika Nabi Muhammad telah lahir, maka sang kakek Nabi Muhammad itu mengundang orang-orang besar dari orang-orang Quraisy untuk acara akikah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu sang kakek Nabi Muhammad memberikan nama kepada bayi yang lahir itu dengan nama Muhammad, ditanyakan oleh orang-orang besar tersebut, yaitu orang-orang Quraisy tersebut, kenapa engkau memberinya nama Muhammad? Kenapa engkau tidak memberikan namanya sesuai dengan nama kakek moyangnya? Maka dijawab oleh kakek Nabi Muhammad, sesungguhnya nama yang baik dan yang banyak dipuji itu adalah nama Muhammad. Sesungguhnya nama yang baik dan
yang banyak dipuji itu adalah nama Muhammad. Nah, di sini banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang diberi nama Muhammad ataupun Ahmad itu, maka api neraka itu tidak bisa membakar jasad orang yang namanya Muhammad ataupun Ahmad. Begitu. Karena kenapa? Karena pada waktu itu api neraka sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia tidak akan menyiksa ataupun membakar jasad orang yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya itu. Karena kenapa? Kita jika mempunyai seorang anak, maka berilah nama yang baik, yaitu diantaranya nama Ahmad, nama Muhammad. Sandarkan kepada orang-orang yang baik. Karena kenapa? Sesuatu yang bersandar kepada sesuatu yang baik juga, maka ia akan menjadi baik. Maksud saya, sesuatu meskipun tidak terlalu baik, akan tetapi ia bersandar kepada sesuatu yang baik, maka ia akan menjadi baik, insya Allah. Kenapa? Di antaranya dijelaskan dalam ilmu sosial bahwasanya faktor kehidupan itu diantaranya adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Maka dari itu berilah anak-anak kita dengan nama Muhammad, karena kelak di hari kiamat likulli imri'in nasibun min ismihi. Sesungguhnya nasib seorang anak itu tergantung dari namanya. Nasib seorang anak itu tergantung dari namanya. Kalau namanya baik, insya Allah anak ikut. Kalau namanya buruk, na'udzubillah, anaknya dia khawatirkan menjadi anak yang buruk juga. Ini dijelaskan bahwasanya bukan berarti ia mempunyai rupa yang buruk, akan tetapi kelakuannya atau tingkah lakunya begitu. Nah, di sini kita sebagai orang tua, yang kedua, kewajiban kita sebagai orang tua yaitu memberikan didikan atau pendidikan terhadap anak-anak kita supaya ia berakhlak, ya, supaya ia berakhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya adab dan akhlak itu sesungguhnya berbeda. Mbak, ini pertama, adab itu diperoleh dengan cara melalui menempuh jalur pendidikan. Kalau adab ini bukan hanya orang Islam yang mempunyai adab, akan tetapi agama Kristen, agama Katolik, agama Nasrani, agama Yahudi itu juga mempunyai adab. Makanya dulu itu di Arab itu membangun peradaban apa? Peradaban. Itu adab itu ditempuh dengan cara melalui jalur pendidikan. Sedangkan akhlak itu beda. Akhlak itu hanya diperoleh oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu mohon dimaafkan, murni dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salamu